Alright, kita lanjutkan materi listening kita ya, teman-teman. Jadi struktur kita sudah lewat kemarin 10 chapter terakhir dan di chapter 11 ini nanti kita akan latihan listening yang bagian pertama ya, yang part A. Nah, jadi di listening nanti teman-teman itu namanya listening comprehension ya atau listening untuk memahami. Jadi teman-teman nanti diminta untuk memahami suatu percakapan. Nah, gimana biar tahu apakah kita paham atau tidak? Nanti ada beberapa pilihan. Kita cek A, B, C, D yang paling menggambarkan percakapan tadi. Tentunya berdasarkan yang ditanyakan apa ya, teman-teman. Jadi listening comprehension ini menanyakan tentang pemahaman kita, bisa dibilang seperti itu. Jadi kemampuan kita memahami yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang akan sangat membantu, silakan dokter, silakan. Mungkin ada pertanyaan? No? Alright, it's okay. Let's continue then. Jadi untuk memahami ini nanti teman-teman akan sangat memerlukan kemampuan vocab atau tabungan vocab teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman, semakin gampang untuk mengerjakan listening. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya merasa kalau vocabnya kurang, that's okay. Karena saya sendiri juga terbatas sekali vocabnya ya, teman-teman. Kemudian juga nanti makanya yang saya pakai itu bukan teori, tapi saya banyakin latihan. Maksudnya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan vocab berdasarkan konteks, berdasarkan praktek seperti itu. Kemudian juga karena meeting kita terbatas, teman-teman. Sedangkan konteks percakapan itu tidak ada batasnya. Oke, jadi makanya nanti kita lebih ajar latihan bahas seperti itu. Kemudian nanti di listening ini nanti total soalnya 50 soal ya, teman-teman, yang dibagi ke dalam 3 bagian atau 3 parts. Oke, yaitu part A, part B, sama part C. Oke, nah hari ini kita fokus dulu dengan part A atau nama lainnya adalah short conversations atau percakapan pendek. Nah, di percakapan pendek ini nanti di setiap nomornya teman-teman akan mendengarkan dua orang ya, si A dan si B, cewek cowok biasanya ya. Saya pernah menemukan sekali itu cowok-cowok teman-teman, tapi cuman sekali aja. Umumnya itu cewek cowok seperti itu. Nah, nanti si A ngomong apa, terus dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, itu setiap nomor teman-teman. Dan untuk part E ini dia paling banyak, yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Nah, untungnya teman-teman, part A ini nanti bahasanya agak ringan. Jadi vocab-vocabnya itu banyak dicampur dengan vocab-vocab keseharian atau daily English seperti itu, yang registernya daily atau casual. Oke. Untuk konteksnya itu biasanya dipakai di kampus, di tempat kerja ataupun di apapun yang berhubungan dengan akademik seperti itu. Kemudian tipsnya, teman-teman nanti konsentrasi ya, makanya disarankan nanti pakai headset teman-teman. Ya terutama yang ada bantalan kupingnya atau noise cancellingnya biar suara luar nggak mengganggu teman-teman ketika latihan listening ini. Oke. Kemudian fokus pada pembicara kedua karena biasanya atau umumnya soal listening part A ini menanyakan tentang apa yang dimaksud oleh pembicara kedua. Nah, tapi walaupun seperti itu teman-teman jangan ketinggalan pembicara pertama ya. Jadi kita fokus di pembicara kedua, tapi pembicara pertama jangan ketinggalan juga. Kenapa? Karena pembicara kedua ini biasanya menjawabnya menggunakan expression-expression yang nggak bisa kita artikan kata per kata. Atau istilah lainnya adalah idiom, teman-teman. Ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa nyebutnya majas, mungkin seperti itu. Oke. Nah, untuk biar tahu makna dari yang majas atau idiom yang diucapkan oleh si B, kita harus menyambungkannya dengan yang diucapkan sama si A, ya. Contohnya gini, ungkapan perut saya mau meledak misalnya. Itu bisa maknanya bisa banyak, teman-teman. Oke, bisa artinya benar-benar mau meledak atau kalau misalnya dipakai di konteks misalnya teman saya ngajak saya makan, "Bro, ayo makan." Terus saya bilang, "Aduh, perut saya mau meledak." Itu bukan berarti benar-benar mau meledak, tapi maksudnya perutnya udah full, udah kenyang. Dia artinya dia menolak ajakan untuk diajak makan, seperti itu.
Nah, untuk bisa tahu yang dimaksud idiom atau maksud dari idiom yang diucapkan sama si B, kita sambungkan yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Kemudian nanti ketika melihat di pilihan ganda, teman-teman kan setelah mendengarkan fokus, kemudian kita menyeleksi pilihan ganda kan, yang mana yang nyambung, yang sama maksudnya dengan yang diucapkan sama si B, itu nanti hati-hati. Jadi be careful of the structures on the answer choices. Jadi hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh itu wujudnya gimana? Pengecoh itu biasanya ya, ini nggak selalu teman, tapi biasanya satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B, itu nanti dimasukkan ke dalam kalimat A, B, C, D. Nah, tapi biasanya kalimat yang mengandung satu kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah. Jadi informasinya sudah diganti. Sedangkan biasanya jawabannya itu menggunakan kata-kata yang bahkan kita tidak dengar diucapkan sama si B, tapi maknanya sama, teman-teman. Jadi menggunakan paraphrase istilahnya atau sinonim. Seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman hanya memiliki waktu 12 detik saja untuk mengerjakan setiap soal. Ya, jadi maksudnya gini, misalnya pertanyaan sudah dibacakan sama naratornya ya. Jadi si A ngomong apa, si B menjawab terus dibacakan soalnya. Kemudian nanti ketika kita mencari jawabannya itu kita hanya punya waktu 12 detik. Ya, makanya ini yang saya bilang harus perlu banyak latihan, yaitu menentukan jawaban 12 detik itu kalau misalkan teman-teman belum terbiasa itu bakal singkat banget teman-teman, cepet banget gitu. Tapi kalau udah terbiasa nanti 12 detik itu sisanya banyak. Jadi biasanya 1 detik, 2 detik udah kita bisa nebak jawabannya antara A, B, C, D yang mana. Nanti bisa di next, di next, di next seperti itu. Oke. Kemudian nanti, nah yang saya sampaikan tadi, saya sarankan ketika teman-teman belajar itu menggunakan headset. Nah, saya sarankan juga teman-teman nanti kalau tes itu ngambil yang online aja teman-teman. Oke, karena satu ada soal reading yang hilang bukan hilang sih, memang memang nggak ditanyakan gitu ya, nggak pernah ditanyakan. Saya belum pernah nemukan di soal reading. Kalau di PBT ada seperti itu. Terus listening-nya itu lebih jelas kalau kita pakai headset. Nah, cuman nggak enaknya adalah di listening itu kita kalau kalau online ya, kalau kita online itu nggak bisa back. Nah, apakah kalau yang offline bisa back? Nggak bisa juga, teman-teman. Tapi kan kita kalau ketinggalan jawaban, itu kita masih ada waktu untuk menyoret-nyoret lembar jawaban kalau offline ya. Nah, tapi itu kan tetap nanti mainnya kayak gambling atau kayak judi. Jadi kita nggak tahu itu benar atau salah gitu. Terus kalau misalkan online itu enaknya waktu itu full semuanya untuk mengerjakan soal, teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman ngambil yang offline yang datang ke tempat tesnya, itu nanti waktunya dibagi dengan mengoret-oret lembar jawaban. Jadi mencoret-coret lembar jawaban itu walaupun kelihatannya tugas sepele but it takes time. Benar-benar menyita waktu seperti itu, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan listening. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya mute, suara saya juga saya mute ya, supaya nanti untuk belajar biar lebih total, tidak ada suara-suara yang mengganggu teman-teman ketika mengerjakan. Nah, silakan karena listening ini adalah skill atau keterampilan, teman-teman, maka usahakan untuk terampil. Jadi dipraktekkan supaya terbiasa jadi terampil atau skillful seperti itu. Oke, untuk website nanti teman-teman bisa japri saya ya, karena beberapa hari kemarin ada yang tanya juga ke saya apa namanya? Itu saya kasih websitenya. Seperti itu. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman. Nomor 1, jangan takut benar, jawabannya dikirim di chat, silakan. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Ada jawaban Alfa, Bravo, mari kita cek ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Number 1. How soon will you be leaving?
I'm on my way now. What does the man mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, "How soon will you be leaving?" Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Nah, kayaknya dia nungguin si cowok, nunggu jemputan si cowok ya. Ini kayaknya ngomongnya lewat telepon. Terus si cowok bilang, "I'm on my way now." Ini aku lagi OTW. Nah, berarti si cowok ini sudah berangkat, ya. Kita cek yang alpha, he is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha, ya. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Dia harus keluar dari jalannya. Maksudnya dia harus mencari jalan lain atau cara lain. Bukan ya. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Itu juga bukan. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, pertanyaannya atau konteksnya tadi bukan bagaimana melakukannya, tapi kapan atau berapa lama lagi. Kan how soon kan? Nah, yang menjawab adalah yang alpha, jawabannya ada kata now. Ya. Oke, lanjut lagi ke number 2. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, lengkap ya. Kita dengarkan dulu teman-teman dengan skripnya supaya kita bahas bersama bisa. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah tadi Steve bisa masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek bilang, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci untuk dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan atau dipikirkan oleh si cewek yang dilakukan oleh si Steve? Nah, karena si cewek merasa kalau pintunya tidak dikunci buat si Steve, maka dia merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Ya. Nah, kita cek. Yang alpha, dia mengunci pintunya. Bukan ya, karena yang tidak ada keterangan siapa yang mengunci pintunya. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, Steve mencoba tapi gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, teman-teman. Karena si cewek merasa kalau pintunya nggak dikunci. Jadi si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya Charlie. Karena unlock atau tidak terkunci. Ya, berarti dia bisa membukanya. Jadi jawaban nomor 2 adalah Charlie. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan pintu tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan pintu tanpa mengunci pintu bukan si Steve. Tapi si ceweknya, si B ya teman-teman. Nah, jawabannya yang tepat berarti adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke number 3. Silahkan dicoba lagi. Number 3. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Oke, mari kita cek, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke ya, itu tadi. Jadi kayaknya tadi si cowoknya adalah pelayan. Jadi dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Kemudian si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Jadi kalau diartikan, si cowoknya bilang, menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si ceweknya bilang, itu tidak terdengar baik buatku. Artinya si cewek ini tidak suka, teman-teman. Saya tidak tertarik
Itu cara sopannya bilang seperti that doesn't sound good to me. Jadi tidak tidak terdengar baik, itu maksudnya nggak tertarik. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkunnya. Bukan ya, karena ayam kalkunnya bukan untuk didengarkan tapi dimakan. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa menu makan malamnya terdengar spesial. Kebalikannya, teman-teman. Itu tadi doesn't sound good. Ada doesn't-nya. Ya, berarti tidak terdengar spesial. Berarti dia nggak suka. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek hanya suka, si cewek suka khususnya ayam kalkunnya, ayam kalkun panggangnya. Bukan ya, karena dia nggak suka apapun yang ditawarkan sama si waiternya. Kalau yang Delta, she'd prefer a different dinner. Si cewek si cewek lebih memilih atau lebih suka menu makan malam yang lain atau yang berbeda. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke. Lanjut number 4, silakan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya dikirim di chat dan ada jawaban Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita dengarkan kembali teman-teman supaya mudah untuk kita bahas ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Nah, jadi si cewek minta tolong. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku nanti malam? Atau malam ini gitu ya. Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk malam ini. Berarti si cowok ini nggak bisa bantuin. Ya, karena dia sibuk. Nah, kita cek yang alpha, he'll busy with her homework tonight. Si cowok bakal disibukkan dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya, teman-teman? Karena si cowok menolak untuk membantu. Kalau yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok nggak bisa bantuin si cewek malam ini. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo, ya. Nah, kalau yang Charlie, he is sorry, he can't ever help her. Si cowok menyesal. Si cowok nggak bisa selalu nggak pernah bisa membantu si cewek. Nah, ini minta tolongnya cuma satu kali ini, teman-teman. Kalau nggak pernah bisa, berarti setiap minta tolong nggak bisa nolak. Nggak bisa bantu maksudnya ya. Bukan yang Charlie karena yang salahnya ada kata ever-nya itu. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek dengan PR fisikanya. Bukan ya, jelas-jelas tadi si cowok bilang, sorry I'm busy tonight. Maaf nggak bisa bantuin, sibuk malam ini katanya gitu. Mohon maaf, live dulu saya ada kerja. It's okay, miss. See you next time. Kita lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, ada jawaban Bravo dan Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Kalau diartikan, bagaimana menurutmu tadi kelas kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus? Nah, si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Saya nggak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Nah, berarti dia ketiduran, teman-teman. Nah, kalau di kelas dia ketiduran, berarti yang mana di ABCD? Kita cek ya. Yang alpha, her eyes hurt. Matanya sakit. Bukan karena matanya sakit, teman-teman. Ya, karena kuliahnya Profesor Martin. Jadi kalau yang dari percakapan ini tadi itu nyalain kuliahnya seperti itu. Kalau yang Bravo,
She thought the lecture was great. Si cewek merasa kalau kuliahnya sangat luar biasa, sangat hebat gitu. Kalau luar biasa harusnya dia nggak ketiduran, teman-teman. Bravo bukan ya, I'm sorry. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya Charlie. Saking dia bosan sampai ketiduran. Kalau yang Delta, she didn't want to watch Professor Martin. Si cewek nggak mau melihat Profesor Martin. Nah, bukan Profesor Martinnya, tapi kuliahnya yang dibikin dia ketiduran. Ya, berarti jawabannya yang Charlie. Next, number 6. Silakan dicoba lagi. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Bravo, dan Delta. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya. Mari. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayar, ataukah itu ada sesuatu yang baru lagi yang perlu kita urusi sekarang? Nah, kemudian si cowok bilang, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Nah, berarti ada tagihan yang belum dibayar, yaitu tagihan kartu kredit, teman-teman. Ya, kita cek ABCD. Yang Alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan sudah dibayar. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, they don't have enough credit to pay the bills. Mereka nggak punya cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihan-tagihannya. Nggak ada keterangan apakah mereka punya saldo atau tidak di rekeningnya. Kredit itu tadi disebutkan credit cards itu kartu kredit, teman-teman. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan si cewek di telepon itu nggak bisa dipercaya. Nah, si cewek aja tanya ya, teman-teman, bukan ngasih berita. Kecuali kalau dia ngasih kabar, nggak bisa dipercaya, baru bisa. Tapi dia tanya, bukan ngasih tahu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan-tagihannya. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok membayar tagihannya, yaitu telepon sama listriknya tadi ya, teman-teman. Kita nggak tahu dia bayarnya apakah kredit atau cash. Ya, berarti jawaban yang paling tepat yang Alpha tadi. Lanjut number 7. Silakan teman-teman dicoba lagi. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Delta. Baik, mari kita cek bersama. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu nanti mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua errands itu urusan-urusan di luar ya, sebelum jam 4. Kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik secepat yang aku bisa. Nah, kita cek ABCD. Yang Alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Bukan menelpon balik ya, teman-teman, tapi dia harus datang. Datang secara fisik, bukan nelpon. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek bakal pasti kembali sebelum jam 4. Tidak ada si cewek memastikan, teman-teman. Ya, apakah dia bisa balik sebelum jam 4 atau bahkan lebih dari jam 4. Yang pasti dia bilang kalau dia bakal balik secepatnya ketika urusannya sudah selesai. Nah, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek bakal mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, tidak ada akad pinjam-meminjam. Charlie bukan ya.
Delta should try to return fast. Si cewek bakal berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta ya. Lanjut lagi number 8. Silakan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, jadi si cowok dia bilang, have you seen Tim? Apakah kamu tadi melihat Tim gitu ya? Ataukah sudahkah kamu melihat Tim? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia tentang tagihan teleponnya. Nah, kemudian si cewek bilang, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia di sini. Nah, tapi dia udah nggak di situ ya. Jadi barusan tadi dia di situ. Nah, kita cek ABCD yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek belum melihat Tim. Bukan ya, belum melihat. Tapi dia tadi melihat, tapi sekarang Tim udah nggak di situ. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi itu di situ, tapi hanya untuk sebentar. Tidak ada keterangan ya, apakah Tim tadi di situ lama atau sebentar, teman-teman. Tapi kapan dia tadi di situ? Ya, jadi bukan berapa lamanya, tapi kapannya Tim tadi di situ. Berarti bravo bukan? Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ atau ada di situ beberapa saat tadi. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Ya, oke, nice. Lanjut ke number 9. Silakan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, Delta dari teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia kesel. Dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku atau di titikku. Padahal atau meskipun tandanya berkata kalau ruang ini sudah dipesan atau tempat parkir ini sudah dipesan. Nah, kemudian si cewek menjawab, I guess we will have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir yang lain atau parkir mobilnya di tempat lain. Nah, kita cek yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek nggak suka tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan karena suka atau nggak suka ya, teman-teman. Karena suka nggak suka mereka nggak bisa parkir di situ. Ada yang nyerobot tempat mereka. Alpha bukan, ya. Kalau yang bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek nggak mau keluar, nggak mau masuk. Get in itu masuk ya. Get into the car, masuk ke dalam mobil. Bukan, karena mereka belum keluar, masih mau parkir. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Tidak menyelesaikan dan tidak menggambarkan tadi ya teman-teman, karena si cewek nyari tempat lain untuk parkir karena tempat yang mereka sudah pesan ada yang ngambil. Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang Delta teman-teman. They can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobil mereka di sana karena ada mobil lain tadi ya. Oke, next number 10. Nah, nomor 10 ini hati-hati ada idiom yang saya maksud tadi teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Silakan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean?
Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Bravo, sama Delta. Kita dengarkan kembali teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama ya, silakan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Well, that's it. Jadi si cewek bertanya ke yang cowok, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita memiliki cukup banyak makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi ini malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator's about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Maksudnya kulkasnya itu udah full teman-teman. Udah nggak bisa dimasuki makanan lagi. Ya, nah ini yang idiom yang saya maksud tadi. Jadi nggak mungkin ada orang tanya ke kita, apakah kita punya cukup banyak makanan untuk para tamu? Terus kita jawab kulkasnya rusak. Nah itu tidak menyelesaikan atau tidak menjawab pertanyaannya. Jadi itu harus kita sambungkan. Berarti maksudnya itu di kulkas itu sudah full banyak sekali makanan. Artinya nggak muat dimasuki makanan lagi. Makanya dia pakai istilah mau meledak, about to burst ya. Nah jawaban yang paling tepat berarti untuk soal ini teman-teman, itu adalah yang alpha ya. There's plenty to eat, ada banyak yang bisa dimakan. Kalau yang Bravo kulkasnya rusak. Nah yang saya sampaikan tadi itu tidak menjawab pertanyaan si cewek. Apakah kita punya cukup banyak makanan? Kulkasnya rusak. Nah kan nggak nyambung seperti itu. Kalau yang Charlie, makanannya itu tidak berada di kulkas. Ini ada dua kesalahan yang Charlie teman-teman. Yang pertama mereka bukan ngomongin tempatnya makanan, tapi jumlah makanannya. Ya, kemudian yang kedua kalau kita logika, nggak mungkin makanannya tidak berada di kulkas. Sedangkan ketika si cewek bertanya apakah punya cukup banyak makan, si cowok jawabnya pakai idiom kulkas. Berarti makanannya ya di kulkas teman-teman. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, he's not sure if there's enough. Si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, karena jelas-jelas dia bilang the refrigerator's about to burst. Jadi dia udah cek kulkasnya. Kulkasnya udah nggak muat lagi dimasuki makanan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha. Nah dari ronde pertama ini teman-teman, mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Silakan, saya unmute. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai sebelum kita lanjut ke ronde kedua ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, sepertinya aman ya. Memang di listening ini memang harus banyak-banyak berlatih teman-teman. Karena vocab itu didapatnya bukan dari hafalan ya, tapi dari teman-teman menemukannya sendiri di dalam konteks. Dan nanti untuk listening ini saya sarankan gini, belajarnya nanti pakai subtitle. Pertama ngerjakannya tanpa subtitle, nanti ketika mencari jawabannya itu pakai subtitle. Nah teman-teman tirukan. Karena cara nulisnya suara itu pakai nirukan teman-teman. Kita lisankan. Itu otak kita nanti merekam, oh jadi kata ini bacanya begini, kata ini bacanya begini, seperti itu. Ya, dan itu perlu pembiasaan. Oke, lanjut lagi ke ronde kedua kalau gitu. Karena saya lihat tidak ada yang bertanya. Silahkan teman-teman, dicoba lagi ya. Jangan takut salah, kita belajar. Silahkan. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Well, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Alright, Delta, Delta, Charlie. Alright, antara Charlie atau Delta. Let's check it out. Kita dengarkan kembali ya untuk mengetahui konteksnya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, si cewek bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Jadi bagaimana menurutmu tadi mengenai ujian akhir aljabarnya? Nah, terus si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, teman-teman, itu adalah yang delta, ya. The exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Seperti itu, karena si cowok bilangnya tadi terlalu mudah katanya.
Oke, lanjut ke number 2. Silakan dicoba lagi, teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, bravo. Oke, antara alfa atau bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, suaranya tabrakan ya teman-teman. Baik, jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Gimana kabarmu hari ini? Atau apa yang kamu rasakan hari ini? Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar agak nggak enak badan. Alias si cowok ini sakit teman, lagi nggak enak badan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya. He is not feeling very well. Si cowok lagi sakit, lagi nggak sehat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3. Silahkan dicoba dulu. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Well, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban alfa, Charlie, dan Delta. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Nah, jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah menjalankan bisnis gitu ya, atau sudah berbisnis untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek bilang, no, the family business was just established last year. Enggak, bisnis keluarganya baru didirikan tahun kemarin. Nah, berarti jawabannya kita cek yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, sama kayak last year ya. Ketemu teman-teman, jawabannya nomor 3 adalah yang alpha. Oke. Kita lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Alright, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya tadi mendarat sesuai yang ada di jadwal atau sesuai yang dijadwalkan. Nah, kita cek. Yang alpha, he did not look at the right schedule. Si cowok nggak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, harusnya kalau dia tidak melihat pada jadwal yang tepat, antara dia telat jemputnya, atau kalau nggak gitu dia nunggunya kelamaan. Nah, tapi si cowok bilangnya dia nggak nunggu kelamaan dan pesawatnya tiba sesuai yang dijadwal. Berarti dia lihat jadwal yang tepat ya. Kalau yang bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, ini secara logika sebenarnya benar, teman-teman. Nggak mungkin mereka bisa ketemu kalau mendaratnya nggak di tempat yang tepat seperti itu ya. Nah, tapi yang diomongin itu bukan di mana mendaratnya, tapi lebih ke apakah telat atau tidak mendaratnya. Jadi ke waktunya, bukan ke tempatnya. Bravo bukan.
Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Correct, teman-teman. Lanjut, number 5, silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo dan Charlie. Kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, ini memang agak yang ada pengecohnya teman-teman. Jadi si cewek ini bilangnya, oh itu dia nggak bilang iya atau tidak. Tapi di sini ada nanti kita ini kita artikan aja. Jadi si cowok dia ngajak si cewek, dia bilang, "Do you want to join me in the pool?" Apakah kamu mau gabung denganku di kolam? Maksudnya ngajakin renang ya. Kemudian si cewek bilang, "Oh, I'll just run and put my suit on." Oh, aku mau bergegas. Maksudnya I'll just run itu aku mau buru-buru atau aku mau sebentar, aku mau ganti pakaian dulu maksudnya gitu. Ya bukan I'll just run itu maksudnya saya akan lari dan mengenakan pakaianku. Kan masa mengenakan pakaian sambil lari nggak mungkin. Itu maksudnya suruh nunggu sebentar si cowok dia mau ganti pakaian. Jadi si cewek ini tidak menolak, tapi nyuruh nunggu sebentar ya. Kita cek ABCD. Yang alpha should rather go running. Si cewek lebih menyukai atau lebih memilih pergi berlari. Bukan ya teman-teman. Karena dia run di situ maksudnya bukan benar-benar lari enggak. Dia mau meminta si cowok untuk nunggu sebentar maksudnya gitu. Kalau yang Bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek nggak mau nyebur ke kolam. Bukan nggak mau nyebur ke kolam, tapi mau ganti sebentar. Mau ganti pakaian sebentar. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek bakal ganti pakaian dengan cepat dan kemudian pergi berenang sama si cowok. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman, nomor 5. Ya. Lanjut number 6. Silahkan, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Well, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek bilang, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman atau selamat. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Nah, dari mana kita bisa tahu pemadam kebakaran sedangkan di percakapan tidak tahu siapa yang mematikan apinya. Apakah mati sendiri kah? Apakah ada yang mematikan? Nggak jelas. Berarti kita nggak bisa menambahkan informasi. Alpha sama Bravo nggak bisa, teman-teman. Karena ada informasi yang ditambah-tambah ya. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit terbakar. Bukan, itu kebalikan dari yang diucapkan sama si cewek, sama si B ya. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumahnya tidak hancur, maksudnya selamat, tidak terbakar. Nah, ketemu. Jawaban nomor 6 adalah Delta. Right. Lanjut number 7. Silakan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Mari kita cek teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean?
Oke, jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke dalam supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Maksudnya apanya yang cukup? Garam sama ladanya, ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo, correct teman-teman. The spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Oke, good. Lanjut ke number 8, silahkan teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali di audionya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Gimana caramu bisa membayar SPP kuliahmu? Atau apa ya bilangnya itu, uang semester mungkin ya. Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, kita cek. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok itu beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya. Nah, ketemu maksudnya bantuan untuk pendidikan di sini ya scholarship tadi ya, teman-teman, atau beasiswa. Yeah, that's right. Number 8 is alpha. Next, number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Alright, thumbs over and I see that everybody picks bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dan skripnya ya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, jadi itu tadi. Jadi si cewek bertanya, si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Kemudian si cowok bilang, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang lumayan besar atau yang cukup besar. Nah, berarti betul jawabannya yang bravo ya, teman-teman. It earned a lot of money. Jadi korporasinya mengumpulkan banyak sekali uang. Itu yang dimaksud dengan profit di situ. Oke, terakhir nomor 10 dicoba lagi, teman-teman. Silahkan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, time's over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Baik, memang di sini ada vocab yang agak aneh di negara kita, teman-teman. Karena setahu saya nggak ada. Tapi di sana ada kayaknya kalau dari percakapan ini tadi. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank sekarang kan? Kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks his bank account is overdrawn. Ya betul, dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu sebelumnya diambil terlalu banyak, teman-teman. Akhirnya nggak bisa diambil karena minus. Dia jadi punya hutang di bank dan nanti kalau nggak segera dibayar jadi ini bunga. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya kita cek. Yang alpha, Chuck's bank account has too much money in it. Rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan ya? Kebalikannya teman-teman, yang ada minus, bukan terlalu banyak. Alpha bukan, kalau yang bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account.
si cowok merasa kalau Chuck itu memiliki rekening atau membawa maksudnya gitu ya, membawa rekening bank yang salah. Bukan ya teman-teman, karena masalahnya bukan di jenis rekening banknya, tapi lebih ke isinya gitu, atau overdrawn itu berarti ke rekeningnya gitu. Saldo maksud saya. Oke, lanjut ke nomor yang Charlie. He thinks that Chuck is on his way to on his way home from the bank. Si cowok merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan ya, jelas-jelas dia lagi OTW ke. Ada ketika si cewek bertanya, Chuck lagi OTW ke bank kan? Nah, si cowok bilangnya, yes he is. Ya betul, dia lagi OTW ke bank, bukan pulang dari bank ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Delta. Memang untuk nomor 10 terakhir ini masalahnya adalah di vocab, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Mister, ketika tes, baiknya kita baca opsinya dulu sebelum dengar audionya atau enggak ya? Nah, itu nanti gini, teman-teman. Ketika teman-teman next, kalau misalkan ini dari ininya ya, dari kalau teman-teman ngambil yang online, ketika next pindah screen itu akan audionya otomatis. Ini kalau yang asli TS teman-teman. Oke, dan itu nggak bisa kita pause, nggak bisa kita replay. Jadi kita nggak punya kontrol ke audionya. Itu jalan sendiri audionya dan timernya seperti itu. Nah, tips dari saya adalah ketika tes ya ini. Jadi memang listening ini ada tips ketika tes sama sebelum tes. Kalau yang ketika tes itu teman